Di tengah hamparan luas Samudra Pasifik, bersembunyi sebuah pulau kecil berbentuk oval, Nauru, dengan luasannya 21 km persegi. Pulau ini adalah salah satu negara terkecil di dunia, lebih besar hanya dari kota Vatikan dan Monaco, dikelilingi oleh terumbu karang yang tajam. Pantainya yang sempit, menyimpan jejak peradaban yang telah bertahan selama ribuan tahun. Sejak sekitar 1000 sebelum Masehi, orang Mikronesia pertama kali menapakkan kaki di tanah ini, membangun kehidupan mereka di tengah laut yang luas dan tak bertepi. Dulu, Nauru dikenal sebagai surga tersembunyi, subur, dan kaya akan sumber daya. Namun, seiring waktu, perubahan datang, membawa serta kejayaan dan kehancuran. Dulu negara ini adalah salah satu yang terkaya di dunia per kapita. Tapi sekarang, Nauru masuk dalam daftar negara paling miskin. Apa yang sebenarnya terjadi? Mereka yang pernah makmur, kemudian jatuh, dan kini berjuang mencari jalannya kembali. Disinilah kisah ini dimulai. Di sebuah pulau kecil, di tengah Samudra Pasifik, yang dulunya hijau dan subur, kini berubah menjadi hamparan karang tajam dan tanah tandus. Nauru, pulau yang pernah kaya raya, namun akhirnya jatuh ke dalam kehancuran. Pada tahun 1901, seorang geolog asal Selandia Baru, Albert Ellis, menemukan bahwa 80% wilayah Nauru, terutama dataran tinggi, yang disebut topside, kaya akan fosfat. Apa sih fosfat ini? Fosfat berasal dari akumulasi kotoran burung selama ribuan tahun dan sangat berharga sebagai pupuk bagi industri pertanian dunia, dan tak butuh waktu lama. Perusahaan Pacific Island Company berganti nama menjadi Pacific Phosphate Company dan mulai menambang fosfat secara besar-besaran. Pada tahun 1905, perusahaan ini mencapai kesepakatan dengan Jerman yang saat itu menguasai Nauru. Tahun kemudian, kapal pertama yang membawa fosfat dari Nauru tenggelam dalam badai di lepas pantai Australia. Namun, kegagalan itu tidak menghentikan para penambang. Dalam dekade berikutnya, ratusan ribu ton fosfat diekspor ke luar negeri. Penduduk asli Nauru lebih memilih tinggal di pesisir daripada di dataran tinggi topside, yang saat itu masih dipenuhi pohon almond liar dan pandan. Namun semuanya berubah ketika negara api menyerang. Enggak. Namun, semuanya berubah ketika penambang mulai menggunduli vegetasi, mengikis tanah, dan mengeruk fosfat tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan. Pada awal Perang Dunia Pertama, Australia merebut Nauru dari Jerman dan mendeklarasikan pulau itu sebagai lokasi pertambangan. Australia, Inggris, dan Selandia Baru kemudian membentuk Komisioner Fosfat Inggris yang mengendalikan seluruh industri fosfat di Nauru. Di awal 1920-an, Nauru mengekspor sekitar 200.000 metrik ton fosfat per tahun. 2 dekade kemudian, angka ini meningkat hingga 4 kali lipat. Namun, harga fosfat tetap rendah karena digunakan untuk mensubsidi petani di Australia dan Selandia Baru. Sementara itu, penduduk asli Nauru hanya menerima royalti kecil yang jauh dari nilai sebenarnya. Pada tahun 1942, Jepang menginvasi Nauru. Pendudukan ini membawa teror eksekusi tanpa peradilan, kerja paksa, dan deportasi besar-besaran. Bahkan, orang-orang yang menderita penyakit seperti kusta ditenggelamkan secara massal ke laut. Ketika perang berakhir, pada 1945, hanya sekitar 600 orang Nauru yang tersisa di pulau itu. Setelah perang, Perserikatan Bangsa-Bangsa menempatkan Nauru di bawah perwalian Australia, Inggris, dan Selandia Baru. Industri fosfat kembali dibangun, dan ekspor meningkat lebih pesat dari sebelumnya. Pada tahun 1968, Nauru akhirnya merdeka. Namun, warisan kolonialisme telah meninggalkan dampak yang tak terelakkan. Saat itu, sepertiga wilayah Nauru telah hancur akibat penambangan terbuka. Penduduk Nauru hidup di pesisir yang semakin sempit, sementara pilar-pilar batu kapur tajam mendominasi wilayah topside. Pemerintah Nauru memilih untuk terus menambang fosfat yang tersisa, meskipun tahu bahwa sumber daya ini akan habis dalam 1 atau 2 generasi. Lebih dari 35 juta metrik ton fosfat telah diekspor dari Nauru. Tetapi,
Penduduknya tidak pernah benar-benar menikmati hasilnya. Akhirnya, ketika fosfat mulai menipis, di tahun 1990-an, Nauru mengalami krisis ekonomi yang parah. Pada tahun 1970-an hingga awal 1990-an, Nauru mengalami masa kejayaan ekonomi berkat ekspor fosfat yang melimpah. Pendapatan per kapita negara ini sempat menjadi salah satu yang tertinggi di dunia, didukung oleh dana royalti fosfat yang bernilai lebih dari 1 miliar dolar Australia. Pada tahun 1975, pemerintah Nauru memberikan layanan pendidikan dan kesehatan gratis, serta masyarakat Nauru tidak perlu membayar pajak, apalagi PPN 12%. Namun, dana tersebut tidak dikelola dengan baik, dengan banyaknya pengeluaran boros, seperti pembelian kapal pesiar, pesawat, dan properti luar negeri. Dan anehnya, selama masa ini, mobil sport menjadi harta berharga di Nauru. Meskipun berkendara santai di sekitar pulau itu membutuhkan waktu cuma 20 menit. Seorang kepala polisi bahkan mengimpor Lamborghini hanya untuk mengetahui bahwa mobil itu terlalu besar untuk dijepit di belakang kemudi. Kabut apa gimana ini? Banyak hal bodoh terjadi. Tenang warga Nauru Manua Tongamalo pada tahun 2008. Orang-orang akan pergi ke toko, membeli beberapa permen, membayar dengan uang kertas 50 dolar, dan tidak mengambil kembalian. Mereka akan menggunakan uang tersebut sebagai tisu toilet. Ini kita yang habis BAB cuma pakai kayu nggak relate ini ya. Eksploitasi fosfat secara berlebihan tanpa perencanaan jangka panjang mengakibatkan cadangan utama fosfat mulai menipis pada tahun 1990-an. Untuk menyelamatkan ekonomi, Nauru mencoba cara lain, seperti membuka perbankan lepas pantai dan menjual kewarganegaraan. Namun, ini justru menjadikan Nauru sebagai pusat pencucian uang global. Tekanan internasional memaksa negara ini menutup industri perbankan ilegalnya pada tahun 2005. Dengan ekonomi yang terus merosot, Nauru setuju menjadi lokasi pusat penahanan pencari suaka bagi Australia pada tahun 2001. Dana dari Australia sempat membantu, tetapi tidak cukup untuk mengatasi krisis yang semakin dalam. Pada tahun 2004, pemerintah bahkan harus meminta Australia kembali mengelola keuangan mereka. Pemerintah Nauru mulai menginvestasikan uangnya ke berbagai bisnis, berharap bisa mendiversifikasi ekonominya. Sayangnya, banyak dari investasi ini berakhir dengan kegagalan. Hotel mewah. Nauru membeli dan membangun hotel-hotel mewah di Australia, Fiji, dan Hawaii. Sayangnya, hotel-hotel ini tidak menguntungkan dan akhirnya dijual dengan harga jauh di bawah modal awal. Maskapai Air Nauru, maskapai nasional ini, diharapkan bisa menjadi sumber pendapatan baru bagi negara. Namun, pengelolaan yang buruk membuatnya bangkrut, meskipun kemudian dihidupkan kembali sebagai Nauru Airlines. Investasi di pusat keuangan. Nauru mencoba menjadi pusat perbankan lepas pantai atau offshore banking, tapi justru mendapatkan reputasi buruk sebagai pusat pencucian uang. Akibatnya, negara ini dikenakan sanksi internasional. Proyek-proyek lain yang gagal, seperti pusat seni dan teater di Melbourne, yang mengalami kerugian besar dan akhirnya dijual. Ketika cadangan fosfat mulai menipis, Nauru mulai merasakan dampak dari kegagalan investasinya. Keuangan negara semakin menipis, sementara utang terus menumpuk. Tanpa sumber daya lain untuk menopang ekonomi, Nauru jatuh dalam krisis. Nauru menghadapi masalah ekonomi yang besar dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Banyak warganya yang menganggur dan sangat bergantung pada bantuan luar negeri, terutama dari Australia. Sebagai negara dengan sumber daya alam yang semakin menipis, perekonomian Nauru sangat rentan. Setelah cadangan fosfat hampir habis, sumber pendapatan utama negara ini berasal dari bantuan asing, lisensi perikanan, dan penampungan mencari suaka yang didanai oleh Australia. Dengan populasi sekitar 10.000 jiwa, hampir semua kebutuhan pangan harus diimpor. Bahkan,
Air tawar pun terkadang dikirim dari luar. Air tawarnya sampai impor loh. Ketergantungan pada impor ini menyebabkan harga barang di Nauru sangat mahal dan semakin memperburuk kondisi ekonomi bagi negara berpenghasilan rendah atau yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Namun, ekonomi bukan satu-satunya masalah bagi Nauru. Pola makan yang kaya garam, gula, dan makanan olahan telah menyebabkan negara ini memiliki tingkat obesitas dan merokok tertinggi di dunia. Seperempat orang dewasa di Nauru menderita diabetes, sementara alkoholisme memicu kekerasan dalam rumah tangga dan pelanggaran lalu lintas dalam keadaan mabuk. Di tengah dinamika ini, Nauru mengambil langkah besar dalam hubungan diplomatiknya. Pada Januari 2024, negara ini memutuskan hubungan dengan Taiwan dan menjalin hubungan resmi dengan Tiongkok. Keputusan ini semakin mengisolasi Taiwan di panggung dunia, yang kini hanya memiliki 12 sekutu resmi. Nauru juga terus menjadi lokasi penampungan mencari suaka yang ditransfer oleh Australia. Pada Februari dan Mei 2024, kelompok mencari suaka baru dipindahkan ke Nauru oleh otoritas perbatasan Australia. Di sisi ekonomi, pada Desember 2024, Nauru menandatangani perjanjian senilai 40 juta dolar Australia dengan Australia. Perjanjian ini memberikan Australia hak veto atas kesepakatan yang dibuat Nauru dengan negara ketiga, termasuk Tiongkok, sebagai imbalan atas jaminan keamanan dan pembukaan cabang Commonwealth Bank of Australia di Nauru. Perubahan hubungan diplomatik dan perjanjian ekonomi ini mencerminkan dinamika politik dan ekonomi Nauru yang terus berkembang. Negara kecil ini terus mencari jalan untuk bertahan di tengah berbagai tantangan global. Kisah Nauru menunjukkan bahaya ketergantungan pada satu sumber daya, dari negara kaya berkat fosfat hingga mengalami krisis akibat eksploitasi berlebihan. Nauru menjadi pelajaran penting bagi negara lain. Diversifikasi ekonomi, investasi di sektor lain, dan pembangunan berkelanjutan adalah kunci agar kejayaan tidak rapuh. Kekayaan alam bukan jaminan kesejahteraan, tetapi pengelolaannya yang bijak menentukan masa depan sebuah bangsa.